wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wiguna. Saya dari lokal 1B D3 Elektronika Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya yang dibimbing oleh Ibu Putri Gemalasari SHMH. Materi saya yang berjudul yang pertama, aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menghadapi COVID-19 dan kasus Ahmadiyah. Dan langsung saja saya akan membacakan kasus yang pertama. Saya akan membacakan materi kasus yang pertama, yaitu aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menghadapi COVID-19. Ideologi dan falsafah hidup kita yaitu Pancasila. Saat ini sungguh sedang diuji kepada seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air kita. Jika kita sungguh-sungguh dan mengakui ketuhanan yang Maha Kuasa seperti pada sila pertama Pancasila, maka kita seluruh bangsa Indonesia harus betul-betul ikhlas dan tawakal menerima musibah dan wabah virus corona ini. Sebagai bagian dari ketentuan dan takdir Tuhan yang Maha Kuasa, jika kita manusia biasa, maka hanya akan dua kemungkinan. Kita bisa mengalami pecah pembuluh darah di otak atau sakit jiwa. Jika kita bangsa Indonesia betul-betul memihak rasa dan kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab seperti dalam sila kedua Pancasila, maka inilah saatnya untuk kita membuktikannya. Apakah kita sudah adil dan sungguh-sungguh beradab jika kita tidak bisa menahan diri untuk tidak sering keluar rumah, apalagi berkumpul dengan keramaian, supaya tidak berpengaruh penularan dan penyebaran virus corona ini? Kesadaran untuk mewujudkan sila kedua Pancasila dalam masa pandemi tingkat dunia ini sekaligus juga membuktikan eksistensi dan sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia sungguh-sungguh diuji persatuannya dalam menghadapi ujian yang tidak mudah. Presiden Jokowi beserta para menteri kabinet seluruh jajaran pemerintah untuk mengimplementasikan dan mewujudkan sila keempat dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Kita Pancasila serta khususnya sila kelima berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia melalui berbagai langkah strategis dan takdir demi masa dengan Indonesia. Sebagai mahasiswa, yang harus kita lakukan adalah mempraktekkan dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna meningkatkan kesehatan dan daya tahan terhadap penyakit baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat terdekat. Dan sebagai anggota keluarga, yang harus kita lakukan adalah tetap berkomunikasi dengan kerabat dekat, dapat memberikan ketenangan kepada mereka dan bahkan kita sendiri. Anda melakukan telepon secara rutin setiap harinya atau melakukan panggilan video sehingga dapat bertatapan muka langsung dengan mereka. Menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh keluarga di rumah disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat seperti sayur, buah, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging. Jangan lupa dipenuhi kebutuhan cairan dengan banyak minum air putih agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Dan sebagai anggota masyarakat, jaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang lain saat berada di pusat perbelanjaan. Saat kembali langsung cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 2 detik. Masyarakat juga dianjurkan hanya berbelanja jika sudah mendesak atau untuk kebutuhan penting. Mengalami gejala ringan, masyarakat dianjurkan untuk tidak langsung pergi ke rumah sakit. Dan tinggal di rumah. Mereka yang mengalami gejala ringan juga diharuskan berbeda dengan anggota keluarga lainnya, seperti harus dikarantina. Mereka juga diharuskan minum yang cukup, serta dirawat oleh orang dewasa yang sehat. Penggunaan masker dan sabun tangan juga dianjurkan, baik untuk mereka yang mengalami gejala ataupun yang merawat. Virus corona ini
hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya mencuci tangan apabila sudah menyelesaikan pekerjaan di rumah dan tidak keluar rumah atau berpergian ke kampung halaman kita sendiri. Baiknya kita rehat di rumah sejenak karena virus corona ini telah menyebar luas di Indonesia. Marilah ikuti aturan pemerintah untuk tidak berkeliaran di luar rumah, untuk tetap di rumah agar virus corona ini cepat selesai ditangani oleh pemerintah. Sebagai manusia, sebagai umat bangsa Indonesia, kita harus menaati pemerintah. Di sini saya akan menayangkan video masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Dan semoga teman-teman semua bisa dapat menonton tentang masuknya virus corona ini ke dalam tubuh kita, agar kita lebih berhati-hati untuk menjaga kesehatan, menjaga makanan, dan menjaga pola hidup sehat kita. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih.
yang kedua. Masalah yang berkaitan dengan penyimpangan agama ini semakin marak diberitakan. Apabila permasalahan tersebut menyangkut penyimpangan agama, penyimpangan itu dapat terlihat dengan berbentuk sifat-sifat yang mengatasnamakan bahwa aliran tersebut Islam yang sebenarnya, padahal belum tentu ajaran-ajaran dalam aliran tersebut benar. Adanya kasus yang sering terjadi adalah seorang yang mengaku sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad dan mengaku mendapatkan wahyu. Salah satu aliran seperti yang telah disebutkan di atas adalah Ahmadiyah. Meskipun tujuan Ahmadiyah adalah menghidupkan kembali agama Islam dan menegakkan kembali syariat syariah, namun ajaran dalam aliran ini dapat dikatakan sesat. Padahal di dalam agama Islam dianjurkan untuk menjadi umat yang kuat dan umat yang tertib, dan ketentraman ini mewujudkan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki ciri-ciri yang dapat berdampak kepada masyarakat sendiri. Memang benar bahwa ada di antara para pengikut Ahmadiyah, yakni kelompok Qadian, yang menuntut kenabian terhadap Imam Mirza Ghulam Ahmad. Akan tetapi mereka masih berada di daerah abu-abu. Walaupun mereka menganut keyakinan dan kenabian, dan jika kaum muslim yang tidak meyakinkan mereka anggap kafir, akan tetapi mereka tidak pernah mengubah syahadat mereka menjadi kalimat dan yang baru. Media yang merupakan salah satu golongan yang mengatasnamakan agama namun dinyatakan sesat ini telah memenai banyak kontroversi dengan di kalangan masyarakat Indonesia. Ahmadiyah itu sendiri merupakan sekelompok orang yang memiliki keyakinan sendiri, namun mirip dengan agama Islam. Ahmadiyah memiliki ciri-ciri istimewa dari golongan Islam lainnya. Dalam Ahmadiyah dikenal mukjizat Ghulam Ahmad sebagai pendiri aliran Muhammadiyah. Menurut keyakinan jemaah Ahmadiyah, Ghulam Ahmad sebagai nabi yang mempunyai banyak mukjizat yang merupakan budi asasi dan atas kebenaran dakwahnya. Ghulam Ahmad sendiri pernah menyatakan bahwa yang lebih dari 100.000 mukjizat yang lebih terjadi pada dirinya, tetapi itu dilupakan oleh orang-orang yang melihatnya. Mukjizat Ghulam Ahmad antara lain adalah menghidupkan orang mati, memperbanyak makanan, kebinasaan musuh-musuhnya, kehebatan ilmu-ilmunya. Materi hari ini saya jelaskan kepada teman-teman semua melalui video yang saya buat. Semoga teman-teman semua mendapatkan